Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb alam semesta, Ar-Rahman Ar-Rahim, Zat yang maha pengasih, Zat yang maha penyayang, atas segala limpahan nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita Islam, yang telah menjadikan kita sebagai umat dari utusan beliau, yang utusannya yang terbaik, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam, beliau telah menunaikan amanah yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepadanya. Beliau telah mengajak kepada jalan yang benar, kepada cahaya yang terang benderang, menyelamatkan kita semuanya dari kegelapan jahiliyah. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk beliau sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala telah memuliakan kita, anak Adam, telah memuliakan manusia dan menjadikan kita sebagai ciptaannya yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah kami ciptakan manusia dengan bentuk susunan yang paling sempurna. Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita akal, fikiran, hati. Allah berikan kepada kita pendengaran dan penglihatan, yang dengan hati, dengan akal fikiran ini kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan dengan hati ini juga kita bisa membedakan mana yang manfaat serta mana yang madarat. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada setiap manusia, kepada setiap jiwa ini potensi untuk bisa taat dan juga untuk bisa berbuat dosa dan maksiat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan jalan seorang hamba untuk bisa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala juga menunjukkan, memberitahukan kepada kita jalan-jalan yang menyebabkan manusia terjerumus, agar jangan sampai kita terjerumus ke dalam jalan ketersesatan tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Wasyamsi wa duhaha, dari ayat yang ke-7 sampai ke-10, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan demi jiwa dan penyempurnaannya, kemudian dia mengilhamkan dosa dan takwa, maka sungguh sukses bagi mereka yang membersihkan jiwanya, dan menyesallah dan merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam ayat-ayat ini bahwa setiap manusia punya potensi
untuk taat, sebagaimana juga punya potensi untuk berbuat dosa. Karena manusia ini terlahir bukan seperti malaikat. Malaikat diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala, namun tidak memiliki nafsu. Adapun manusia diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala berikan nafsu pada setiap manusia ini. Sehingga seorang hamba, seorang manusia ketika taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, taatnya adalah karena pilihan dia untuk taat. Taatnya berbeda dengan taatnya para malaikat. Para malaikat tidak diberi potensi untuk durhaka. Para malaikat ini selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang telah Allah perintahkan kepada mereka, dan selalu malaikat itu menjalankan apa yang diperintahkan. Para malaikat selalu sami'na wa ata'na, dan tidak ada potensi untuk protes, tidak ada potensi untuk menolak, tidak ada potensi untuk mengatakan tidak. Manusia punya potensi untuk itu. Maka ketika seorang hamba diberi potensi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk durhaka, diberi potensi untuk taat, namun dia lebih memilih untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan jiwanya, dan kemudian memuliakan dirinya dengan membersihkan jiwanya dan menjauhi hal-hal yang akan mengotori jiwa seorang hamba, maka orang yang seperti ini berhak untuk dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhak untuk dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita menyadari bahwa ketika, sebagaimana kita baca di dalam Al-Qur'an, bahwa ketika Adam alaihi salatu wassalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan segala sesuatu, bahkan para malaikat dan jin, untuk sujud kepada Nabi Adam. Diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam. Dan iblis, jin menolak. Dia mengatakan, dia mengira bahwa mereka lebih baik daripada Adam alaihi salatu wassalam, maka dia enggan untuk sujud. Ketika Adam alaihi salatu wassalam berbuat salah, melakukan dosa, Allah Subhanahu wa taala mengusir Adam ke muka bumi. Para malaikat, sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Miftah Darus Sa'adah, para malaikat mengira dulunya kita diperintahkan sujud kepada Adam, pasti karena kemuliaannya Adam alaihi salam. Ternyata dia berbuat salah. Mungkin praduga para malaikat bahwa kemuliaan yang Allah berikan kepada Adam ini sudah dicabut oleh Allah, maka Allah mengusirnya dari surga. Kata Imam Ibnu Qayyim, mereka lupa bahwa ketika satu pintu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu yang lebih besar, yang lebih mulia, anugerah yang lebih besar yang Allah berikan kepada Adam. Ketika berbuat dosa, Adam alaihi salatu wassalam, Allah membukakan pintu taubat yang sebesar-besarnya kepada Adam alaihi salam. Dan dengan taubatnya, Adam alaihi salatu wassalam jauh lebih baik, jauh lebih mulia ketimbang sebelumnya ketika belum berbuat dosa. Demikianlah sebagian besar manusia ketika mereka pernah melakukan dosa besar sekalipun, ketika dia berbuat dosa itu dan kemudian Allah berikan hidayah, taufik kepadanya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagian besar mereka akan menjadi manusia yang jauh lebih baik ketimbang ketika belum pernah melakukan dosa besar itu. Bahkan juga kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bisa jadi bahkan syaitannya pun menyesal, kenapa saya goda orang ini untuk berbuat dosa? Ya, karena akibat digoda, dia berbuat dosa, maka dia bertaubat kepada Allah. Dengan taubatnya ini dia amana wa amila amalan salihan. Dia fa amma man taba wa amana wa amila amalan salihan. Kemudian dia bertaubat kepada Allah, beriman, beramal saleh, maka menjadilah dia manusia yang jauh lebih baik ketimbang sebelum dia berbuat dosa dan maksiat. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Materi kita tentang memahami makna memahami makna mensucikan jiwa atau memahami makna tazkiyatun nafs. Ya, kita membahas dari firman Allah dalam surat Asy-Syams ayat 7 sampai 10 yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Wasyamsi wadduhaha tadi, akan bahwa jiwa itu
punya potensi durhaka dan punya potensi untuk taat. Dan beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya, merugilah mereka yang mengotori jiwanya. Nah, kita perlu tahu apa yang dimaksud mensucikan jiwa, sehingga kita menempuh perjalanan ini untuk mensucikan jiwa kita dengan cara yang benar, dengan langkah yang benar. Tidak ada yang lebih mengenali jiwa manusia melebihi yang menciptakannya. Seringkali kita berusaha untuk memahami diri kita dari jalur-jalur dan sumber-sumber yang salah. Ya, para psikolog mereka mendalami tentang jiwa manusia, memahami tentang perilaku jiwa, kebiasaan dan yang lain sebagainya. Namun sebagian dari mereka melalaikan sisi rohani, memahami manusia bahwa manusia ini dilupakan bahwa ada potensi yang dimiliki oleh setiap manusia, yaitu potensi ruh yang ada pada diri manusia, yang di dalam ruh di situ ada kecerdasan, di situ ada kehidupan dan yang lainnya, yang nanti insyaallah kita akan bahas pada kesempatan berikutnya. Dan juga melupakan potensi agama, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia menginginkan manusia ini menjadi hamba Allah yang baik, menjadi manusia yang baik, menjadi khalifah yang baik di muka bumi yang tidak berbuat kerusakan. Kuncinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Perintah Allah baik di dalam beribadah, perintah Allah di dalam berbuat kebaikan di muka bumi, tidak menjauhi larangan Allah berupa berbuat kerusakan di muka bumi misalnya. Perintah Allah untuk bersikap amanah, jujur, tidak berkhianat. Ini semua adalah perintah-perintah Allah yang jika dijalani oleh setiap hamba, maka mereka akan membuat kebaikan di muka bumi. Namun jika kita membahas hal ini hanya dari sudut pandang psikologi, ya, tidak, dan melupakan peran Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan kepada kita jiwa, memberikan kepada kita ruh, memberikan kepada kita nafsu, dan kita melupakan akan semua potensi itu, maka kita tidak akan sampai kepada hakikat mensucikan jiwa. Tidak akan sampai kepada hakikat mensucikan jiwa. Sehingga ada sebagian orang merasa kebaikan itu adalah jika dia berbuat baik kepada sesama manusia, lupa akan Khaliknya, akan penciptanya. Atau sebaliknya, yang baik adalah kalau dia bisa menjadi hamba Allah, beribadah saja, sholat, puasa dan semisalnya, namun tidak berbuat baik kepada sesama manusia. Islam mengajarkan kedua-duanya. Nabi SAW menyebutkan ketika ditanya tentang muslim, beliau mengatakan al-muslim man salima lisanuhu, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim adalah ketika orang muslim yang lain selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Nabi menyebutkan itulah seorang muslim, adalah ketika saudara kita sesama muslim selamat dari gangguan lisan kita, selamat dari gangguan tangan kita. Maka jika ada seorang muslim yang memahami akan makna ini dan dia menjalani hidupnya dengan cara seperti ini, selain dia tunduk pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kata Islam artinya tunduk, pasrah, menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di satu sisi dia juga bersikap baik kepada sesama manusia, kepada tetangganya, ya, kepada sesama muslim, dia menjaga lisannya, dia menjaga perilakunya, maka menjadilah dia seorang hamba Allah yang sempurna, baik lahirnya dan baik batinnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kata mensucikan jiwa itu terdiri dalam bahasa Arabnya biasa disebutkan oleh para ulama dengan istilah tazkiyatun nafs. Tazkiyatu an-nafs, ya, terdiri dari dua kata, dari kata tazkiyah dan kata an-nafs. Kita akan membahas masing-masing kata ini. Apa yang dimaksud dengan kata tazkiyah dan apa yang dimaksud dengan nafs, apa yang dimaksud dengan mensucikan dan apa yang dimaksud dengan jiwa. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kata tazkiyah atau mensucikan atau penyucian ini dalam bahasa Arabnya bersumber dari kata zaka yazku zakaan. Artinya dalam bahasa Arab zaka yazku zakaan yang berarti suci,
Ya, dari kata zaka, yazku zaka fi'il madhi, yazku fi'il mudhari', zakaan itu masdar. Yang pernah belajar bahasa Arab pasti memahami makna apa yang saya sampaikan ini. Yang berarti suci. Tazkiyah, kata tazkiyah itu juga berarti tumbuh, ya, bertambah. Suci, ya, berarti bertambah, juga berarti suci, juga berarti berkah. Jadi tazkiyah itu bisa berarti tumbuh, artinya bertambah, juga berarti suci, dan juga berarti berkah. Maka ada ibadah di antara rukun Islam yang namanya zakat. Ya, zakat ini mengandung makna keberkahan. Harta yang dizakati akan memberikan keberkahan kepada harta itu. Harta yang dikeluarkan zakatnya tidak akan berkurang, namun akan tumbuh, akan bertambah. Zakat itu akan menyebabkan harta pada diri seseorang akan bertambah. Dan juga zakat itu akan membersihkan jiwa orang yang mengeluarkan zakat hartanya. Orang yang mengeluarkan zakat hartanya, dia akan bersih jiwanya. Dan karena kata zakat ini juga membersihkan seorang dari sifat kikir, sifat bakhil. Kata zakat, ya, kata zakat itu dijelaskan oleh para ulama terkait dengan dua hal, yaitu yang pertama benda yang dikeluarkan zakatnya dan perbuatan zakat itu sendiri. Ya, kita karena serumpun kata tazkiyah dengan zakah ini serumpun katanya. Yang pertama kata zakat itu terkait dengan harta yang dikeluarkan, dan perbuatan mengeluarkan harta itu juga dua-duanya disebutkan dengan kata zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ketika menyebutkan ciri orang-orang beriman, ayat 4, surat Al-Mu'minun ayat 4, walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang membayar zakatnya. Ya, lizzakati fa'ilun, yang mereka yang membayarkan zakatnya. Maksudnya di sini adalah mereka menyucikan hartanya dengan mengeluarkan zakat dan sekaligus menyucikan jiwanya. Orang beriman tidak hanya bersih dirinya, namun juga bersih hartanya. Dirinya bersih dari segala kotoran-kotoran, dirinya fisiknya bersih dari kotoran-kotoran. Dan di situ para ulama fikih membahas dalam bab taharah, bersuci, membersihkan jiwanya dari kotoran-kotoran jiwa, dari akhlak-akhlak buruknya, dan yang ketiga membersihkan hartanya dari kotoran-kotoran yang ada di harta tersebut. Lawan dari kata tazkiyah itu dalam bahasa Arabnya tadsiyah. Ta dal sa, ta dal sin ya, ya, tadsiyah, ya, lawannya adalah tadsiyah, artinya mengotori jiwa, dari kata dassaha, ya. Kalau zakaha itu mengandung makna tazkiyah, kalau dassaha tadsiyah, ya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kata zakaha dari situ muncul kata tazkiyah, dassaha dari situ muncul kata tadsiyah. Nah, apa arti tadsiyah itu? Artinya mengotori jiwa itu apa? Maksudnya mengotori jiwa itu menutup. Jadi ketika seseorang memendam sesuatu di bawah tanah, itu melakukan aktivitas menutupinya. Ya, ketika menaruh sesuatu menutup di dalam tanah, itu artinya menutupinya, menyembunyikan. Itu kan dikata tadsiyah, mengotori atau menyembunyikan. Allah berfirman, ya, yang mengandung makna seperti ini di dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nahl ayat 59. Ya, surat An-Nahl surat yang ke-16 ayat 59. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di situ di antaranya am yadussuhu fit turab. Am yadussuhu fit turab.
Artinya ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah. Ya, surat An-Nahl ayat 59. Allah menyebutkan kelengkapannya, yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana sebagian masyarakat jahiliyah, ya, masyarakat jahiliyah ketika diberi oleh Allah anugerah anak perempuan, ya, ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan atau akan menguburkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ya, sebagian masyarakat jahiliyah melakukan itu. Ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Jadi di sini saya hanya menjelaskan tentang makna dari tadasyah, dassaha, artinya menyembunyikan. Ya, jadi orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat, mengotori jiwanya, dia telah menyembunyikan kemurnian jiwanya itu di dalam kubangan maksiatnya. Ya, seorang yang berbuat dosa dan maksiat telah menyembunyikan kebersihan jiwanya ke dalam kotoran maksiat dan merendahkannya. Maka Az-Zujaj, salah seorang alim, beliau menjelaskan bahwa arti dari dassaha, qad khaba man dassaha, merugilah orang yang mengotori jiwanya, adalah menjadikannya lemah, hina dan rendah. Jadi seorang yang menjadikan jiwanya lemah, hina dan rendah. Ibnu Qutaibah rahimahullah mengatakan maksud dari mengotori jiwanya adalah menenggelamkannya di dalam dosa dan maksiat. Menenggelamkan jiwa di dalam dosa dan maksiat. Ini lawan kata dari zakah atau tazkiyah. Maka kata zakah itu tadi sudah saya sebutkan, di antara makna adalah bertambahnya kebaikan. Dan bertambahnya kebaikan itu tidak akan sempurna, tidak akan terjadi kecuali dengan meninggalkan yang buruk. Ya, ketika kita ingin menyempurnakan sesuatu, bertumbuhnya sesuatu dengan sempurna, zakah tadi ada bertambah, tumbuh, ya. Tumbuhnya sesuatu, ya, tanaman, ya. Jika kita ingin membuat tanaman itu tumbuh dengan baik, maka kita harus membersihkan kotoran dari tanaman itu, hama, penyakit, ya, segala hal yang merusak tumbuhnya tanaman itu kita akan bersihkan. Demikian pula upaya tazkiyah, membersihkan jiwa itu dengan cara seperti itu. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika menjelaskan makna dari tazkiyah ini, membersihkan jiwa, artinya menjadikan sesuatu menjadi suci, baik suci zatnya, keyakinannya dan fisiknya. Ya, mensucikan zatnya, mensucikan keyakinannya dan mensucikan fisiknya. Nanti secara detail insyaallah pada kajian-kajian berikut kita akan membahas poin-poin apa yang harus dimiliki oleh seseorang jika dia ingin suci jiwanya. Seseorang yang misalnya dia bersemadi, tapa, menjauh dari manusia, berusaha untuk bertutur kata yang baik, tapi ke gua-gua berbuat syirik, menyembah sesembahan selain Allah, tidak akan mungkin bersih jiwanya. Tidak akan mungkin orang berbuat syirik bersih jiwanya, karena dia telah kotor pada dasarnya. Maka Allah mengatakan syirik itu najis, kotor. Ya, maka seorang yang ingin membersihkan jiwanya, paling dasar yang harus dimiliki tauhid. Tidak akan mungkin seorang itu bisa tidak mungkin akan menjadi bersih jiwanya tanpa tauhid. Karena dia telah mengotori asal kebersihan yang ada pada diri manusia. Kita nanti insya Allah pada kajian yang akan datang kita akan lebih membahas tentang fitrah manusia. Setiap bayi terlahir fitrah, suci, bersih. Islam, tauhid, itu makna dari fitrah. Bersih, tauhid. Orang tuanya yang ketika anak itu menjadi besar dibuat menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi. Maka pada dasarnya manusia itu kalau ingin bersih fitrah, dia harus tauhid kepada Allah. Kalau hatinya meyakini ada sesembahan selain Allah, bahwa Allah punya anak,
Allah begini, Allah begitu dan lain sebagainya, ya, memberikan sifat-sifat yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah manusia yang paling kotor jiwanya, paling najis jiwanya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala di antara makna tazkiyah ini disebutkan juga dalam firman-Nya dalam surat An-Najm, surat An-Najm ayat 32. Fala tuzakku anfusakum. Ya, maka janganlah kamu menganggap jiwamu itu suci. Jangan kamu mengatakan atau menganggap jiwamu ini suci. Artinya sok menganggap dirinya lebih bersih dari orang lain. Allah melarang orang melakukan seperti itu. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka kata tazkiyah ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata dasarnya dan kata mushtaqnya, kata pecahan kata dari kata tazkiyah ini terdapat dalam Al-Qur'an dengan beragam makna, secara umum 4 makna. Ya, kata tazkiyah ini disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an secara umum memiliki 4 makna besar. Makna tazkiyah yang pertama, ya, yang pertama yaitu jika tazkiyah ini, kata tazkiyah dikaitkan dengan Allah, ya. Jika dikaitkan tazkiyah ini dengan Allah, itu berarti hidayah, taufik, ya. Jika tazkiyah itu dikaitkan dengan Allah, maka berarti hidayah dan taufik. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 49, balillahu yuzakki man yasha. Namun hanya Allah lah yang mensucikan siapa yang Dia kehendaki. Allah yang mensucikan siapa yang Allah kehendaki. Artinya Allah yang memberi petunjuk, yang memberi taufik kepada setiap hamba yang Dia kehendaki. Apa beda hidayah dan taufik? Apa bedanya? Ada yang tahu? Hidayah ini, ya, taufik bagian dari hidayah. Taufik itu bagian dari hidayah. Taufik itu artinya ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki seorang hamba mendapatkan hidayah. Itu taufik. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki seorang hamba mendapatkan hidayah. Ketika Allah memberikan Al-Qur'an. Al-Qur'an secara umum adalah hidayah, tapi tidak semua orang mau menerima dan tunduk kepada Al-Qur'an. Orang yang menerima dan tunduk kepada Al-Qur'an itulah orang yang mendapatkan taufik. Orang yang mendapatkan taufik. Perintah salat ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar setiap hambanya untuk melaksanakan salat. Namun tidak semua orang melaksanakan salat. Orang yang melaksanakan salat sesuai dengan yang Allah perintahkan, itulah orang yang telah mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pengertian, saya sedikit menjelaskan ini karena kata ini sering kali kita dengar, namun banyak sekali kita belum memahami makna dari taufik. Ini maknanya masih kita membahas poin yang pertama dari 4 makna tazkiyah jika dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, kata tazkiyah juga di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 174. Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Ya. Dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat. Juga Allah tidak akan mensucikan mereka, ya, wala yuzakkihim, tidak mensucikan mereka, walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Ini maksud dari mensucikan di sini adalah membersihkan dari dosa-dosanya, mengampuni dosa-dosanya. Ya, orang-orang munafik mereka tidak dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya pada hari kiamat. Jika di dunia kata tazkiyah jika dikaitkan dengan Allah artinya hidayah dan petunjuk, jika di akhirat itu berarti membersihkan dari dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Kemudian yang kedua, makna tazkiyah, ya, makna tazkiyah yang kedua adalah ketika tazkiyah ini dikaitkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi yang pertama dikaitkan dengan Allah. Maknanya jika dikaitkan dengan Allah di dunia artinya hidayah dan petunjuk.
Jika dikaitkan dengan Allah di akhirat artinya mensucikan jiwa seseorang, membersihkan dari dosa-dosanya. Sekarang poin yang kedua, makna tazkiyah yang dikaitkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW adalah yang mengajarkan petunjuk kepada kita. Beliau yang mensucikan para umat beliau, para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Beliau yang membimbing manusia ke jalan kebenaran. Ini tugas yang Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah mensucikan jiwa manusia. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 151, ya, surat Al-Baqarah ayat 151, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah. Sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu, kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul dari kalangan kamu sendiri. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina. Tugas rasul itu yang membacakan ayat-ayat kami kepadamu. Wa yuzakkikum, dan mensucikan kamu. Tugas Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mensucikan umatnya. Wa yuallimukumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada kalian Alkitab yaitu Al-Quran, dan Al-Hikmah yaitu As-Sunnah, yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Surat Al-Baqarah ayat 151. Juga di dalam surat Ali Imran ayat 164. Surat Ali Imran ayat 164, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang mukmin. Allah telah memberi karunia kepada orang-orang mukmin dengan diutusnya seorang rasul bagi mereka dari kalangan mereka sendiri. Ya, rasul ini yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab yaitu Al-Quran dan Al-Hikmah yaitu As-Sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, sebelum itu mereka benar-benar di dalam keadaan yang tersesat dengan kesesatan yang nyata. Allah sebutkan di dalam ayat-ayat ini tugas Nabi adalah mensucikan umatnya, mensucikan akhlaknya, mensucikan akidahnya, mensucikan fisiknya. Ya, kita diajari oleh Nabi taharah, mensucikan diri kita secara fisik, bagaimana berwudu, menghilangkan dari hal-hal najis, membersihkan hal-hal yang kotor dari tubuh kita, memotong kuku, memotong kumis, dan yang lainnya diajarkan Nabi SAW secara detail, secara lahiriah. Mensucikan batin kita, hati kita, ya, setiap organ wudu kita yang kita bersihkan ini bukan hanya membersihkan lahirnya saja, namun diajarkan bagaimana membersihkan tangan ini dari segala dosa dan maksiatnya, membersihkan lisan kita dari dosa dan maksiatnya, mata kita, telinga kita dari dosa dan maksiatnya, yang insya Allah nanti kita akan membahas secara mendalam insya Allah pada kesempatan-kesempatan yang berikutnya. Ayat yang lain yang mengandung makna yang serupa, yaitu masih di poin yang kedua, tazkiyah yang dikaitkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 103. Surat At-Taubah ayat 103, Allah berfirman, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah sebagian harta mereka sebagai sedekah yang membersihkan dan mensucikan mereka, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Harta itu, zakat yang diambil dari seseorang itu membersihkan hartanya secara lahiriah dan mensucikan hati orang-orang yang mengeluarkan zakat tersebut. Ini makna tazkiyah yang kedua jika dikaitkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, makna tazkiyah jika dikaitkan kepada hamba, kepada manusia secara umum. Ini poin yang akan kita bahas nanti kepada di bab-bab berikutnya, pembahasan-pembahasan berikutnya tentang mensucikan jiwa adalah poin yang ketiga ini, yaitu mensucikan jiwa dengan iman dan amal saleh.
mensucikan jiwa dengan iman dan amal saleh. Ini makna dari firman Allah, qad aflaha man zakkaha. Surat Asy-Syamsi wa Duhaha ayat 9. Sungguh sukseslah orang-orang yang membersihkan jiwanya. Maksudnya adalah mensucikan jiwa itu dengan iman dan amal saleh. Juga ketika seorang hamba mensucikan hartanya dengan mengeluarkan zakat, dan zakat itulah haknya orang-orang fakir, maka dengan mengeluarkan hak orang yang ada pada hartanya, bersihlah harta itu. Karena terkotor dengan hak orang fakir, dikeluarkan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqi'in. Dan laksanakan salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Juga termasuk di dalam mensucikan fisik adalah mensucikan makanan yang kita konsumsi. Mensucikan makanan yang kita makan dengan memilih makanan yang baik, yang halal dan yang baik. Ya, mengambil makanan yang halal dan yang baik. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Kahfi ayat 19, surat Al-Kahfi ayat 19, falyanzur ayyuha azka ta'ama. Ya, surat Al-Kahfi ayat 19, maka perhatikanlah siapa yang paling suci makanannya, yang paling bersih, yang paling baik. Ya, makanan itu baik kalau halal, dan yang kedua baik untuk dikonsumsi oleh seseorang. Makna poin yang keempat, ya, poin yang keempat yang Allah sebutkan dari makna tazkiyah di dalam Al-Quran adalah menyatakan dirinya suci, atau bahasa kita sok suci. Ya, makna yang keempat adalah seorang mengklaim dirinya itu bersih atau suci. Secara alamiah manusia ini suka memuji dirinya sendiri, senang kalau dirinya dikatakan lebih baik dari orang lain. Ya, membanggakan dirinya, menunjukkan kebaikannya, menunjukkan kesolehannya, menunjukkan kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya. Dan ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah seseorang, Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan pada diri seseorang, baik dengan ilmu, dengan amal, dengan yang lainnya, itu bukan dari kemampuan orang itu, namun dari Allah Subhanahu wa taala. Anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka melakukan itu semuanya menuntut ilmu, bukan untuk dibanggakan, tapi untuk ibadah. Ya, beribadah, apalagi bukan untuk ibadah, bukan untuk dibanggakan di depan manusia, untuk dikatakan sebagai orang bertakwa, orang saleh, orang yang paling begini dan begitu. Namun apa yang dilakukan tujuannya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 49, An-Nisa ayat 49, alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha. Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci? Tidak engkau perhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci, padahal hanya Allah lah yang mensucikan siapa yang Dia kehendaki. Hanya Allah yang mensucikan siapa yang Allah kehendaki. Juga dalam surat An-Najm ayat 32 Allah menegaskan, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci, Dia Maha mengetahui siapa saja yang bertakwa. Allah Maha mengetahui siapa saja yang bertakwa. Ini makna tazkiyah yang keempat. Yang kita bahas pada kesempatan berikutnya adalah poin yang ketiga. Bagaimana seorang hamba mensucikan dirinya, membersihkan jiwanya dengan iman dan amal saleh. Maka makna tazkiyah secara istilah, ya, makna tazkiyah secara istilah adalah mensucikan jiwa dari berbagai kecenderungan buruk dan dosa. Ya, mensucikan jiwa dari berbagai kecenderungan buruk dan dosa. Dan menumbuhkan fitrah yang baik pada dirinya,
ya, mensucikan jiwa dari berbagai kecenderungan buruk dan dosa, mengembangkan fitrah yang baik pada dirinya, agar bisa istiqamah, ya. Tujuannya tazkiyah ini agar kita bisa istiqamah untuk mencapai derajat ihsan, agar bisa istiqamah untuk mencapai derajat ihsan. Itu makna tazkiyah. Jadi kita memahami tazkiyah itu membersihkan diri dari segala potensi buruk yang ada pada diri manusia, membersihkan diri dari dosa, kemudian menimbulkan sifat-sifat baik yang ada pada fitrah manusia. Karena fitrah manusia ini adalah software. Nanti kita akan membahas secara mendalam apa itu fitrah. Kita, setiap manusia lahir punya software itu, punya program yang ada di dalam diri kita. Tidak ada manusia lahir tanpa fitrah, nggak ada. Semua kita akan tahu bahwa berbohong itu buruk, jujur itu baik. Walaupun nggak baca Quran, nggak baca hadis, tidak kenal agama manapun, sudah dikasih software ini oleh Allah. Ya, berbuat baik kepada seseorang itu kebaikan, berbuat jahat kepada seseorang itu keburukan. Itu semua fitrah manusia standar sudah diberi oleh Allah potensi ini. Nanti insya Allah lebih dalam kita akan bahas pada kesempatan berikutnya. Nah, ketika ditumbuhkan semua sifat baik yang ada pada fitrah manusia, maka dia akan meniti jalan istiqamah, selalu mencari ridhonya Allah, berjalan di atas jalannya Allah sampai kepada martabat ihsan. Ya, tujuannya adalah tingkatan ihsan. Tingkatan iman yang tertinggi adalah ihsan. Itu yang dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' As-Sahih, Al-Jami' As-Saghir, hadis nomor 3041, silsilah as-sahih hadis nomor 1041. Thalathun man fa'alahunna faqad ta'ama ta'mal iman. Ya, ada tiga ibadah. Barang siapa yang mengerjakan tiga ibadah itu, dia akan merasakan manisnya iman. Tiga ibadah, barang siapa yang mengerjakannya, maka dia akan merasakan manisnya iman, merasakan nikmatnya iman. Nabi menyebutkan yang pertama, man abadallaha wahdahu wa annahu la ilaha illallah. Yang pertama yaitu mereka yang hanya menyembah kepada Allah saja, karena tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, ini yang pertama. Kemudian wa a'ta zakata malihi tayyibatan biha nafsahu wafidatan alaihi kulla amin wa la yu'til haramata wa la daranata wa la maridata wa la syarata la'imah walakin min awsati amwalikum fa innallaha lam yas'alkum khairahu wa la ya'murakum bisyarrih. Yang kedua adalah dan membayar zakat tiap tahun untuk memperbaiki jiwanya. Yang pertama, beribadah kepada Allah SWT semata, karena tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dan yang kedua, membayar zakat tiap tahun untuk memperbaiki jiwanya. Tapi jangan dengan membayar dengan barang-barang yang usang, yang rusak, atau ternak yang sakit, melainkan bayarlah dengan hartamu yang baik. Nabi SAW menjelaskan, dan sungguh Allah tidak meminta kepada kalian harta terbaik kalian, bukan. Namun juga Allah tidak menuntut kepada kalian harta yang paling buruk, tapi yang pertengahan. Bukan yang paling berharga dari harta kita, bukan pula yang paling rendah yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, namun yang standar. Yang standar. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW, wa zakka nafsahu, dan membersihkan jiwanya.
mensucikan jiwanya. Kemudian sahabat bertanya, apa yang dimaksud ya Rasulullah dengan mensucikan jiwa ini ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Nabi SAW, yaitu ketika seseorang menyadari bahwa Allah bersamanya dimanapun dia berada. Ketika seseorang menyadari Allah bersama dia dimanapun dia berada, dialah orang yang mensucikan jiwanya. Ini martabat yang paling tinggi, yaitu ihsan. Ya, tingkatan yang tertinggi di dalam iman. Ya, dalam hadis yang sahih, hadis Jibril yang sangat terkenal, Nabi ditanya 3 hal oleh malaikat Jibril. Ditanya tentang Islam, ditanya tentang iman, ditanya tentang ihsan. Ditanya, apa itu Islam ya Rasulullah, ya Muhammad, apa itu Islam? Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu kamu bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, kamu menegakkan salat, kamu membayar zakat, kamu puasa Ramadan, dan kamu tunaikan haji jika kamu mampu untuk menempuhnya. Itu Islam. Wal iman. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, ketika itu para sahabat tidak tahu, para Jibril mengatakan, sadaqta, kamu benar. Para sahabat heran, dia bertanya dan dia membenarkan. Kemudian ditanya lagi, wa mal iman, apa itu iman? An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah ketika engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan kamu beriman kepada qada dan qadarnya Allah. Rukun iman yang 6. Kemudian Nabi ditanya lagi tentang apa itu ihsan. Apa itu ihsan? Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu tidak mampu pada tingkatan itu, yakinilah bahwa Allah senantiasa melihat dirimu, senantiasa mengawasi dirimu. Itu ihsan, tingkatan iman yang paling tinggi. Maka para ulama selalu menjelaskan Islam itu dengan 3 ruang lingkup ini. Setiap orang yang ihsan, pastilah dia adalah orang yang beriman, dan pastilah dia seorang yang muslim. Ya, seorang muslim belum tentu dia beriman. Seorang muslim belum tentu dia beriman, dan apalagi dia ihsan. Tapi orang beriman dia pasti muslim. Orang beriman dia pasti muslim. Ihsan dia pasti dia beriman dan pasti dia muslim. Ini tingkatan iman. Pertama, kita Islam dulu. Perbaiki keislaman kita, syahadat kita, puasa kita, dan lain sebagainya. Kalau wajib-wajibnya sudah kita jalankan, kita akan menaiki derajat berikutnya, iman. Jika terus berusaha kita menempuh, meniti jalan keimanan ini sampai kita bisa istiqamah, maka kita akan naik pada derajat ihsan. Setiap gerak-gerik kita, pandangan kita, pendengaran kita, perilaku kita, kita menyadari Allah selalu mengawasi kita. Allah selalu memperhatikan apa yang kita perbuat. Itu tingkatan iman yang paling tinggi. Bukan keyakinan sebagian tasawuf, sufiyah yang membagi Islam itu menjadi syariat, ma'rifat dan hakikat. Ini tidak bersumber dari Al-Quran, tidak bersumber dari sunnah Nabi SAW. Karena kalau mereka meyakini malah sebaliknya. Kalau Islam iman ihsan, semakin tinggi tingkatan seseorang di dalam beribadah, maka akan semakin tinggi pula ibadahnya, semakin istiqamah ibadahnya, semakin tunduk kepada Allah, semakin besar tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saja dia keluar dari jalur ketaatan kepada Allah, misalnya biasa istiqamah salat sunnah, salat duha misalnya, salah satu hari dia lupa salat duha, merasa berdosa, padahal sunnah, tapi dia merasa berdosa karena semakin tinggi level imannya. Namun kalau sufiyah sebaliknya, ketika baru meniti jalan keimanan masih syariat, harus terikat dengan segala kewajiban dan larangan. Sholat masih wajib, nggak boleh minum khamar, jangan berzina dan lain sebagainya.
Namun kalau sudah semakin tingkat derajatnya, naik kepada tingkat makrifat, maka sudah tidak wajib lagi sholat. Oh sudah, ini levelnya beda. Ya, sudah nggak wajib sholat lagi. Tidak harus lagi puasa. Kalau ditanya kenapa gak Jumatan Pak Yai? Oh iya, saya Jumatannya di Masjidil Haram. Ya, nggak Jumatan di sini. Jumatannya di tempat lain. Ya kenapa nggak puasa? Oh puasa saya puasa batin. Bukan lagi puasa level kalian masih puasa rendah. Ini hanya syariat. Kalau saya beda puasanya. Kalau kita masih nggak boleh minum khamar. Kalau dia minum khamar, minum katanya kalau sudah lewat di lehernya jadi air, bukan jadi khamar. Ya, kalau kita nggak boleh berzina, kalau dia semua wanita halal bagi dirinya. Wal iyadzubillah. Jadi semakin kurang ajar kepada Allah, semakin tinggi level imannya. Ya, sampai kepada tingkatan hakikat tambah kurang ajarnya kepada Allah, ngaku dirinya Tuhan. Saya Tuhan. Ana Rabb, akulah Tuhan. Wa ma fi jubbati illa ilah. Yang di dalam bajuku ini sesembahan, Tuhan. Ya. Ada di antara mereka sampai tingkat ekstrimnya kalau zikir subhani, 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 maha suci aku, maha suci aku, maha suci. Bukan subhanallah. Zikirnya maha suci aku, maha suci aku. Anal haq, akulah maha kebenaran. Ya, ini keyakinan wahdatul wujud, menyatunya manusia dengan segala sesuatu. Ya. Ini keyakinan yang paling kufur yang pernah diyakini oleh seorang manusia, yang paling kafir. Namun keyakinan kafir ini ketika hati sudah dibelokkan oleh iblis, oleh syaitan, malah mereka meyakini paling kafir ini menjadi tingkatan paling tinggi di dalam keimanan. Ya, kita meyakini seseorang yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatu zatnya dengan Isa putra Maryam kafir. Ya, siapa Nabi Isa? Manusia yang mulia, hamba Allah yang saleh, salah seorang ulul azmi dari rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah menegaskan laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Kafirlah mereka orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Menyatakan Allah bersatu dengan Al-Masih putra Maryam kafir. Apalagi menyatakan Allah menyatu dengan ini, dengan itu, dengan yang lainnya. Wal iyadzu billah. Maka tidak ada keyakinan yang lebih kafir, kata Syekhul Islam. Itu lebih kafir daripada kafiran Yahudi, Nasrani, Majusi dan yang lainnya adalah keyakinan wahdatul wujud, atau yang diistilahkan di dalam bahasa orang-orang kejawen itu manunggaling kawula Gusti katanya, menyatunya Tuhan hamba dengan Gusti Allah, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Perlu dipahami ketika seseorang ingin mensucikan jiwanya, artinya bukan mematikan syahwat. Ya, bukan berarti ketika seorang jiwanya suci, nggak punya syahwat, nggak punya nafsu, bukan. Ya, karena nafsu ini ada pada setiap manusia, tidak mungkin itu dimatikan. Namun yang dimaksud dengan mensucikan jiwa adalah menumbuhkan sifat-sifat baik yang ada pada jiwa manusia dan menekan sifat-sifat buruknya. Ya, menumbuhkan sifat baiknya, menekan sifat buruknya, kemudian mengarahkannya kepada yang halal, yang diridhoi oleh Allah. Ya, misalnya seorang laki-laki menyukai lawan jenisnya wanita. Bahkan ini disebutkan salah satu syahwat yang pertama disebutkan oleh Allah, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa. Ya, dibuat indah bagi manusia itu, terutama laki-laki di sini adalah mencintai syahwat. Yang pertama disebutkan wanita. Ya, bukan artinya orang yang saleh yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak doyan wanita. Lah, bukan seperti itu. Namun dia suka kepada yang halal. Ya, dia menyukai wanita, tapi dia kan yang halal, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melampiaskan syahwatnya di yang halal tersebut. Sehingga sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, afi bud'i ahadina sadaqah?" Kalau seseorang melampiaskan syahwatnya itu dapat pahala sedekah ya Rasulullah. Nabi bertanya, "Jika engkau menempatkannya di tempat yang haram, bukankah kamu dapat dosa?" Benar ya Rasulullah. Maka ketika kamu menempatkannya di yang halal, kamu mendapatkan pahala. Beribadah kepada Allah dengan melampiaskan syahwatnya di yang halal. Mengumpulkan harta, memiliki harta yang banyak, itu kecenderungan setiap jiwa manusia.
Namun seorang hamba yang bertakwa, yang mensucikan jiwanya, mengumpulkan harta itu dengan cara yang halal, menjauhi yang haram, menjauhi riba, menjauhi gharar, menjauhi yang syubhat, yang menjauhi hal-hal yang mengotori dan mengotori hartanya dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dia mengarahkan harta ini untuk beribadah kepada Allah. Maka hamba-hamba Allah yang kaya tahu bagaimana beribadah kepada Allah dengan hartanya. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya yang seringkali tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki harta. Sehingga sebagian sahabat datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur." Bahwa orang-orang yang kaya telah mengalahkan kita dengan pahala-pahala ya Rasulullah yang kami tidak mampu melakukannya. Ya, mereka puasa, mereka sholat, kita sholat. Mereka puasa, kita puasa. Mereka sedekah, kita nggak bisa sedekah. Ya, mereka haji, kita nggak bisa haji. Banyak ibadah yang dilakukan dengan harta yang tidak dilakukan, yang tidak bisa dilakukan bagi mereka yang tidak memiliki harta. Kemudian Nabi mengajarkan kepada mereka dengan ibadah tasbih, tahmid, takbir, ya, yang dibaca sesudah sholat. Subhanallah, apa yang diajarkan kepada para fakir miskin ini dari kalangan para sahabat, dari kalangan orang-orang beriman, didengar oleh orang-orang yang kaya, ditiru juga. Sesudah sholat baca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Mereka lapor lagi, "Ya Rasulullah, bocor yang kau ajarkan ya Rasulullah." Oh, yang kaya-kaya juga dengar dan mengamalkan apa yang kita amalkan. Bagaimana lagi minta amalan tambahan supaya enggak kalah dengan orang-orang kaya di dalam beribadah. Apa kata Nabi? "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Itulah anugerah karunia Allah yang Allah berikan bagi siapa yang Dia kehendaki. Maka ketika ingin mensucikan jiwa adalah dengan menumbuhkan sifat positifnya yang ada pada jiwa, menekan sifat negatifnya dan mengarahkannya kepada keridhaan Allah, kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tujuan, adalah langkah mensucikan jiwa yang tujuannya adalah untuk mencapai derajat ihsan. Baru pengertian tazkiyah. Kemudian kata berikutnya an-nafs, ya, tazkiyatu an-nafs. Apa yang dimaksud dengan nafs atau jiwa itu? Apa yang dimaksud dengan jiwa? Ada beberapa makna dari kata nafs itu. Yang pertama, ya, ada dua makna secara global, ada dua makna. Yang pertama adalah ruh. Ya, yang pertama adalah ruh. Ketika orang dikatakan jiwanya keluar, maksudnya adalah ruhnya yang keluar. Ya, kharajat nafsu fulan. Seseorang jiwanya keluar, maksudnya adalah ruhnya. Dan makna yang kedua adalah diri secara utuh, jiwa dan raga. Itu ketika mensucikan jiwa, maksudnya mensucikan secara utuh kita ini, secara keseluruhan. Ya, maka ketika seorang dikatakan dia telah membunuh jiwa orang ini, yang dibunuh adalah fisik dan rohnya. Kata nafs dalam bahasa Arab, nafs, tazkiyatu an-nafs, kata an-nafs itu jamaknya anfus atau nufus, ya. Dari situ ada kata nafas, ya, dari kata bahasa Arab kata nafas itu, ini nafas yang keluar dan masuk dari tubuh kita, karena jiwa ini butuh nafas untuk hidup, ya, tubuh ini butuh nafas untuk hidup, dan nafas itu makanan jiwa. Ya, sebagaimana kita makanan ruh kita, sebagaimana jasad ini juga butuh makanan untuk mempertahankan kehidupannya. Ketika nafas berhenti, maka berhentilah jiwa seseorang, matilah dia. Di dalam Al-Quran, kata an-nafs ini mengandung beberapa makna. Ya, tadi yang pertama tadi, yang dua makna itu adalah pengertian nafs secara bahasa. Yang pertama tadi saya dua makna, yang pertama berarti ruh, yang kedua adalah berarti fisik manusia secara utuh, jiwa dan raganya. Ini pengertian jiwa menurut bahasa. Yang sekarang ini kita akan membahas pengertian jiwa di dalam Al-Quran, pengertian kata an-nafs di dalam Al-Quran.
Secara umum ada 5 makna an-nafs di dalam Al-Quran ini. Yang pertama berarti ruh. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-An'am ayat 93. Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Seandainya kamu melihat ketika orang-orang zalim di saat dia menghadapi sakaratul maut, menghadapi cengkeraman maut, dan malaikat mengulurkan tangannya, basitu aydihim, mencambuk mereka, memukuli mereka sambil berkata akhriju anfusakum, keluarlah ruhmu, keluarlah jiwamu. Ya, Allah menyebutkan akhriju anfusakum, keluarlah jiwamu, keluarlah ruhmu. Jadi ketika sakaratul maut, ruh ini dikeluarkan dari jasadnya, dan orang-orang kafir itu sambil dicambuki oleh malaikat, sambil disiksa untuk mencabut ruhnya ini. Ya, disebutkan oleh Allah di sini keluarlah jiwamu, akhriju anfusakum, dari kata nafs, jiwa. Maksudnya adalah ruh. Kemudian yang kedua, di dalam Al-Quran makna an-nafs ini adalah seperti makna yang tadi saya sampaikan, manusia secara utuh, jiwa dan raganya, ruh dan jasad. Ya, ruh dan jasad. Ini makna an-nafs yang kedua di dalam Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Luqman ayat 28, ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahidah. Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Illa ka nafsin wahidah, seperti satu jiwa. Artinya Allah itu di dalam menciptakan kita dan juga nanti membangkitkan kita dari kubur, sama seperti Allah menciptakan satu Nabi Adam dan rohnya Nabi Adam ini, satu jiwa dan raga ini. Seperti itu pula Allah nanti membangkitkan seluruh manusia. Tidak ada beratnya bagi Allah Subhanahu wa taala, sangat ringan bagi Allah Subhanahu wa taala, yang memulai segala sesuatu, yang mengakhirinya dan akan mengembalikan berikutnya. Itu adalah ringan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna jiwa yang ketiga adalah potensi pikiran manusia. Yang ketiga, potensi pikiran manusia. Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 14, An-Naml surat ke-27 ayatnya ayat 14, wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa. Ya, mereka orang-orang kafir ini, Fir'aun dan pengikutnya, menentang kebenaran Allah, kebenaran Nabi Musa, kebenaran Islam, ya. Dan wastayqanatha anfusuhum, namun jiwa mereka meyakini kebenaran itu, dan mereka menolak itu hanya karena zalim dan karena kesombongan. Jadi potensi manusia yang ada pada diri setiap manusia, mereka memiliki nafs ini, potensi pikiran dasar yang dengannya dia memahami mana yang benar dan mana yang salah. Yang keempat, jiwa yang berarti hati. Ya, dalam bahasa Arab maksudnya adalah al-qalb atau kalbu. Ya, kalau bahasa Indonesia dikatakan kalbu. Qalb itu sebetulnya bukan, kalau dikatakan di dalam tubuh kita, fisiknya mana? Fisiknya di mana letaknya? Hati di mana letaknya? Hah? Ini jantung. Iya, maksudnya adalah jantung, bukan hati. Kalau hati di sisi sebelah kanan bawah. Iya. Kalau jantung, yang dimaksud qalb atau kalbu, itu yang dimaksud dalam poin yang keempat ini. Jadi qalb. Namun karena sudah kesalahan turun temurun, saya artikan sama, hati. Ya, maksudnya adalah hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 205, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah, dan sebutlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rasa takut dan rendah diri.
fi nafsik, di dalam hatimu. Jadi berzikir ini dengan perlahan, tidak dengan keras. Ini di antara firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 205. Juga Allah menyebutkan di dalam surat Yusuf ayat 77. Surat Yusuf ayat 77, fa asarraha Yusufu fi nafsihi wa lam yubdiha lahum. Yusuf menyembunyikannya di dalam hatinya dan tidak ditampakkan kepada mereka. Jadi Yusuf berbicara dengan hatinya. Nah, ayat ini menjelaskan tentang hubungan yang sangat erat antara jiwa di satu sisi dengan hati, dada, dan batin seseorang. Sangat terkait antara jiwa ya di satu sisi dengan hati seseorang, apa yang ada di dalam dadanya, dan batinnya. Nanti insyaallah secara mendetail kita akan bahas pada kesempatan berikutnya. Ya, kita akan membahas tentang jiwa manusia, sifat-sifatnya, kondisi-kondisinya, ya, fitrah. Kita akan membahas secara detail pada kesempatan yang akan datang. Nah, yang terakhir, yang kelima, makna dari an-nafs atau jiwa adalah potensi baik dan buruk, ya, potensi baik dan buruk yang ada pada setiap diri kita. Nah, ini yang biasa, yang poin yang kelima ini yang biasa diistilahkan dengan hawa nafsu. Ya, ini biasa diistilahkan dengan hawa nafsu. Ya, dengan ini seseorang itu mencintai atau membenci. Dia menggoda, merayu, membujuk, meyakini. Itu dengan yang potensi yang kelima ini. Dan ini juga yang memberikan seorang semangat untuk meniti jalan yang baik dan benar. Atau mengingatkan dia ketika melakukan sesuatu yang buruk, ya, yang berdampak kepada setiap perilaku manusia adalah jiwa yang poin yang kelima ini. Ya, Allah sebutkan di antaranya firman-Nya di dalam surat Qaf ayat 16. Surat Qaf ayat 16, wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan ke dalam jiwanya. Ma tuwaswisu bihi nafsu. Jiwa apa bisikan-bisikan hati manusia? Allah Maha tahu. Ya, juga dalam surat Az-Zariyat, ya, surat Az-Zariyat ayat 40 dan 41. 40 dan 41 dari surat Az-Zariyat, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut akan maqam, akan kemahagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menahan jiwanya dari hawa nafsunya, menahan jiwanya dari hawa nafsunya. Katakan hawa artinya rendahnya, jadi potensi rendah dari hawa nafsu. Wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga adalah tempat kembalinya. Juga yang makna dalam poin yang kelima ini seperti dalam firman-Nya dalam surat Al-Qiyamah ayat 2, wala uqsimu bin nafsil lawwamah, dan aku bersumpah demi jiwa yang amat menyesali dirinya. Nafsil lawwamah. Maka ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kutipan beberapa ayat-ayat ini mengajarkan, menjelaskan kepada kita tentang definisi jiwa, macam-macamnya yang ada pada diri kita ini semuanya. Nah, ini lebih detail, lebih dalam, lebih menjelaskan ketimbang apa yang dipahami oleh para filosof yang mereka ini tidak tahu hakikat jiwa.
Mereka hanya mendekati, meraba sesuatu yang mereka tidak diberi ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memberikan ilmunya kepada mereka. Namun di dalam Al-Qur'an Allah akan menjelaskan, kita akan menjelaskan bagaimana potensi-potensi setiap jiwa manusia ini. Potensi baiknya seperti apa, potensi buruknya seperti apa, dan bagaimana menumbuhkan potensi baik itu, dan bagaimana mengekang yang buruk. Itu semuanya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala secara detail. Nah, dari uraian-uraian ini, maka pengertian jiwa yang insya Allah akan selalu kita pakai adalah dua pengertian yang terakhir, yaitu pengertian yang berarti kalbu atau jiwa, yang berarti qalb atau hati seseorang, dan yang kedua adalah potensi yang mengajak kepada kebaikan dan keburukan. Ya, para ulama di antara yang mendefinisikan adalah sesuatu yang terdapat di dalam diri manusia. Jiwa itu adalah sesuatu yang terdapat dalam diri manusia dan tidak diketahui wujudnya. Ya, ada pada diri kita. Setiap kita punya jiwa ini, walaupun kita tidak tahu wujudnya seperti apa, di mana tempatnya, warnanya bagaimana, bentuknya seperti apa, kita tidak pernah tahu. Namun ada, ya, yang dapat menerima arahan kepada kebaikan dan keburukan. Ya, jiwa ini bisa menerima ajakan untuk melakukan kebaikan atau ajakan untuk berbuat buruk. Dia bisa menerima untuk kedua-duanya ini. Dan jiwa ini juga memiliki sifat dan karakter manusia. Ya, memiliki sifat dan karakter kita sebagai manusia, juga memiliki dampak terhadap aktivitas dan perilaku kita. Itu jiwa. Dia akan berpengaruh, ya, karena jiwa seseorang yang baik akan mengarahkan kepada kebaikan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang datang ke majelis ilmu ini, sebelum sampai ke tempat ini ada pilihan-pilihan untuk datang kemari atau ke tempat yang lainnya. Ada pilihan-pilihan ketika untuk melaksanakan ibadah, taat atau tidak. Ada pilihan menjalankan ketaatan atau menjauh dari jalan ketaatan. Dan yang menggerakkan itu semua adalah jiwa seseorang. Mana potensi yang lebih dominan, potensi baiknya, maka dia akan terus mendengarkan ajakan kebaikan dan melaksanakannya. Kalau potensi yang buruk yang lebih dominan yang selalu dia dengarkan, maka dia akan menjauh dari kebaikan ini dan terus berbuat dosa dan maksiat. Maka itulah kenapa materi pada kesempatan ini kita masih membahas tentang pengertian dari mensucikan jiwa, tazkiyatun nafs, apa yang disucikan dan jiwa yang akan disucikan itu. InsyaAllah pada kesempatan berikutnya kita akan lebih dalam membahas tentang tujuan hidup kita, potensi manusia, ruh, fitrah, nafs, dan yang lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Ada pertanyaan, tadi disebutkan bahwa mensucikan diri salah satunya dengan menjauhi riba. Bagaimana jika ia sudah terlanjur terlibat riba, bisnisnya riba, rumahnya riba, kehidupan sehari-harinya seperti makan restoran dengan kredit kartu kredit, bagaimana? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan segala hal yang bersifat riba dan segala sumber-sumber riba. Sumber-sumber yang diperoleh dari hal-hal yang haram adalah haram. Allah Subhanahu wa taala Maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Dan di antara seorang yang dampak dari dia mensucikan dirinya, membersihkan dirinya, mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan membersihkan hartanya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar dengan ketetapan Allah. Terkadang dia merasa takut bagaimana yang sudah biasa berkelebihan, berkecukupan kemudian akan menjadi kekurangan. Lah, tidak akan mungkin seorang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala menderita hidupnya. Allah Subhanahu wa taala menjamin, Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Taha, tidaklah kami turunkan Al-Qur'an kepadamu supaya kamu celaka. Tidak, Allah menurunkan Al-Qur'an agar kita bahagia. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an agar memberikan keselamatan bagi orang yang mengikuti Al-Qur'anul Karim. Maka bertaubatlah terutama dari riba. Bagaimana kita bisa mendapatkan ibadah yang berkah? Bagaimana kita bisa mendapatkan harta yang berkah kalau di dalam harta kita masih ada riba? Ya, riba ini termasuk dosa besar,
ancamannya banyak dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaklah kita menjauh sejauh-jauhnya, berusaha bertaubat kepada Allah dari perbuatan riba ini. Jauhi bisnis yang terkait dengan riba, jauhi harta-harta kita keluarkan dari harta-harta kita yang sumbernya adalah dari riba. Pernah salah satu ustadz kita, Ustadz Irwan di Tirmidzi hafizahullah, beliau menceritakan tentang salah seorang jamaah beliau yang menyampaikan bahwa bisnisnya ini tumbuh dari sumber riba, ya, tumbuh dari sumber riba, dan dari modal 15 juta sampai punya omset sampai miliar, ya, sampai miliar. Dia tanya, oh Ustaz, bagaimana ini? Ini sebagian dari usaha saya ini dari sumber yang riba, dari sumber yang tidak benar. Maka diminta oleh beliau, coba kamu hitung mana yang dari pendapatan riba dan mana yang bukan, dan tidak dari sumber yang riba ini. Sampai dihitung sampai keluar angka yang cukup fantastis, miliaran. Keluarkan itu sampai dia harus menjual rumah orang tersebut untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan sesuatu karena Allah adalah baik. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya dengan yang lebih baik dari apa yang ditinggalkannya. Pertanyaan ini terkait tentang nanti di bulan Ramadan kita akan mendapati hari Jumat 5 kali dalam bulan Ramadan besok ini, dan jika benar ini katanya tidak terjadi kecuali hanya 20 tahun sekali. Tidak ada pengaruhnya apakah di dalam satu bulan Ramadan ada 4, 5 kali, 10 kali Jumat, itu misalnya tidak ada kaitannya dengan ibadah kita. Jadi hal-hal yang beredar seperti ini tidak selalu bernilai hal yang positif atau baik, tidak, ya. Jalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada berita yang lebih ekstrim dari ini, menurut perkiraan para ilmuwan matahari akan terbit dari barat pada tanggal sekian misalnya, ya. Ini tandanya pintu taubat ditutup. Jangan pesimis, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab kita bukan untuk membaca tanda-tanda alam ini, tapi tanggung jawab kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau ada gempa, mau ada apa dan lain sebagainya, tetap kita sebagai hamba Allah tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sibuk dengan menghitung hari, menghitung dan sebagainya. Beribadah kepada Allah. Siap-siap untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu-waktu waktunya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak perlu lagi menunggu kapan kiamat besar itu terjadi, karena setiap kita akan mengalami kiamat kita sendiri-sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Sudah kami baru mengetahui sedikit tentang jiwa. Ya, ini ada yang mengatakan bahwa usianya sudah di antara rata-rata 40 sampai 60 tahun, namun baru tahu sedikit tentang jiwa. Dan kenapa jiwa-jiwa yang muda banyak yang belum mengetahui? Ya karena tidak belajar, jauh dari Al-Quran, ya, jauh dari penjelasan kitab-kitab para ulama. Jika misalnya kita mau membaca, mengkaji di dalam Al-Quran, Allah menjelaskan banyak akan hal ini, ya, termasuk surat Wasyamsi wadduhaha, termasuk ayat atau surat yang paling sering kita baca, dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat-ayat itu dasar dari mensucikan jiwa. Ya, sedikit saya jelaskan sedikit saja dari makna zakkaha dan dasaha. Kata zakkaha itu mengandung makna af'alut tad'if. Jadi kata kerja yang mengandung makna pengulangan, ya. Kata qad aflaha man zakkaha, sangat beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Kata zakah di dalam bahasa Arab ini termasuk af'alut tad'if, artinya kata kerja yang mengandung makna pengulangan, artinya yang selalu aktif dan berulang-ulang mensucikan jiwanya. Itu maksud dari kata zakah. Wa qad khaba man dassaha, sangat merugi, sangat menyesallah orang yang selalu aktif dan berulang-ulang mengotori jiwanya. Maksudnya apa? Bahwa jiwa itu jika ingin bersih tidak dengan bim salabim, tidak seperti sulap kun fayakun jadi, enggak. Tidak ada, Ustaz, amalan apa Ustaz supaya hati kita bersih? Saya lakukan hari ini, besok, lusa dan sampai mati bersih terus jiwa saya. Tidak ada seperti itu, ya. Atau dosa apa yang mendadak saya langsung kotor dan tidak akan bisa bersih lagi, juga tidak seperti itu. Seseorang menjadi bersih jiwanya
Karena dia secara aktif berusaha untuk menjadi jiwanya bersih. Demikian pula orang yang kotor hatinya, jiwanya, fitrahnya mati, lumpuh, itu pun juga karena akibat apa yang dia lakukan kemarin-kemarin. Ya, dia aktif melakukan dosa, maksiat, keburukan-keburukan, itu mengotori jiwanya, menutupi jiwanya sampai jiwanya itu sakit, lemah, lumpuh dan bahkan mati. Ya, akibat apa yang dilakukan oleh seseorang. Wallahu a'lam bishawab. Nanti insyaallah kita memberi kesempatan untuk lebih dalam membahas akan hal ini. Nah, tadi disampaikan bahwa orang yang beriman pasti dia muslim. Bagaimanakah orang Nasrani yang mengklaim dirinya juga beriman kepada apa yang diyakininya? Iman yang dimaksud seperti apa? Baik, ini pertanyaan bagus. Nah, iman, kata iman, setiap para ulama selalu menjelaskan segala sesuatu istilah yang ada itu dengan ada istilah menurut bahasa, penjelasan suatu kata itu menurut bahasa dan menurut istilah. Ya, menurut bahasa dan menurut istilah. Kalau sebagai contoh dalam hal ini dalam kata iman, ya, dalam kata iman itu secara bahasa artinya adalah meyakini bahasa. Ada orang yang beriman, kalau dikatakan secara bahasa, ada orang yang meyakini yang baik, ada yang meyakini yang buruk, ya, secara bahasa. Namun pengertian iman yang dimaksud oleh Allah, alladzina amanu wa amilus solihat, yang beriman, yang beramal soleh, yang beriman, yang beramal soleh. Iman yang bagaimana yang dimaksud oleh Allah adalah iman yang meyakini rukun iman yang 6. Sebagaimana sabda Nabi, al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang dimaksud dengan iman adalah ketika kamu beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan hendaklah kamu beriman kepada qada dan qadarnya Allah. Itu pengertian iman. Yang iman seseorang akan diterima oleh Allah kalau mengimani rukun iman yang 6 ini. Orang Nasrani berimankah dengan yang 6 ini? Tidak beriman dia. Ya, beriman kepada malaikat-malaikat pun mereka meyakini bahwa Jibril itu malaikat yang jahat. Ya, Mikail malaikat yang pro dengan mereka. Yahudi juga sama. Beriman kepada rasul-rasul. Orang-orang Nasrani tidak meyakini Nabi Muhammad SAW sebagai rasul yang perlu diimani. Orang-orang Yahudi tidak meyakini Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi yang diyakini. Mereka tidak beriman kepada Allah dengan rasul-rasulnya. Jika kita bahas secara detail, mereka tidak beriman kepada Allah dengan iman yang benar. Iya, Masya Allah ini pertanyaannya. Jadi, apakah kita berdosa atau termasuk kufur nikmat apabila kita dibangunkan suami untuk sholat malam, kita kesal, ya, tapi akhirnya kita bangun dan melaksanakan sholat malam karena kita menghisap diri dan mengharapkan ridha Allah. Apakah kita harus minta maaf kepada suami karena tadinya kita jengkel karena ngantuk dibangunkan, padahal suami mungkin tidak tahu kalau tadinya kita jengkel? Ya, setiap itu tadi termasuk dengan jiwa, nafsu seseorang cenderungannya kepada yang nikmat-nikmat, yang enak-enak. Disuruh milih antara puasa dan tidak puasa, pilih mana nafsu seseorang? Tidak puasa. Disuruh milih antara tidur dengan bangun untuk melaksanakan sholat, dia akan cenderung kepada tidur. Terus demikian. Disuruh milih antara semua pilihan, mereka akan pilih yang nikmat, yang manis. Disuruh milih antara jamu dan permen, pilih permen. Ya. Walaupun dia tahu kalau permen ini akan merusak dirinya, jamu akan membuat dirinya lebih sehat, tapi ini lebih nikmat. Maka banyak orang nggak tahan dengan nggak enak jamu, lebih baik yang manis-manis saja, ya, dan lain semisalnya. Nah, kesal ketika dibangunkan itu manusiawi, semua, ya, beda dengan orang kalau tingkatan levelnya orang soleh, para wali, orang-orang bertakwa yang sudah tingkat istiqamah, malah kesalnya kalau nggak bangun. Ya, dia menyesal, ya Allah, dibangunkan oleh azan subuh, nyesal dia, menyesal, kenapa azan subuh saya bangun, harusnya 1 jam sebelumnya minimum dia bangun, 1 jam sebelum azan subuh untuk bisa beribadah, berzikir, beristighfar dan seterusnya. Dia menyesal karena dibangunkan oleh azan subuh. Namun secara umum manusia kesal ketika dibangunkan, tapi ketika dia menyesal ini, namun jiwanya yang baik ini mengingatkan, bukankah ini ajakan kebaikan?
Ini sesuatu yang manfaat, akan memberikan kebaikan kepada kita, ke kehidupan kita. Ini sesuatu yang baik. Dan kemudian dia bangun, melaksanakan sholat, beristighfar kepada Allah SWT, beribadah, maka insya Allah ini tidak termasuk dosa. Ya, apalagi jengkelnya tidak terucap. Ya, jengkel yang tidak terucap tidak perlu minta maaf. Malah berdoa kepada Allah, bersyukur memiliki suami yang seperti itu. Ya, bersyukur, doakan kebaikan suami, kebaikan untuk sang suami di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Baik, ada lagi? Kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Ikhwani wa akhwati fillah, insyaallah masih panjang perjalanan kita. Ya, manusia ini diberi kelengkapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jauh lebih lengkap dari binatang ternak. Ya. Jika binatang ini punya insting, ya kita mengetahui hewan punya insting, dia bisa memahami kapan bahaya dia menjauh. Manusia lebih cerdas lagi dari instingnya binatang. Ya, kita bisa diberi potensi oleh Allah untuk menghindari suatu bahaya yang bakal terjadi ribuan tahun akan datang. Neraka, musibah kiamat, bagaimana dahsyatnya. Allah sudah memberi kepada kita kecerdasan jiwa kita ini untuk menghindari musibah yang besar yang akan terjadi pada saat itu. Bukan hanya musibah yang terjadi sekarang. Dan tugas kita adalah untuk menumbuhkan kecerdasan itu dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kesempatan untuk bisa mengkaji lebih dalam tentang diri kita sendiri ini dan menjadi hamba Allah yang semakin baik, semakin istiqamah, dan insyaallah mengantarkan kita menjadi derajat ihsan. Amin. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.